Halo guys, welcome to Enatek ID. Kali ini aku sudah menggenggam Galaxy S22 yang biasa, warna green. Menurutku sangat cantik kali ini di tahun 2022. Dan yang aku pegang kali ini dengan 8GB RAM serta 256GB storage. Dari awal Samsung launching, aku lebih tertarik ke Galaxy S22 yang biasa dibandingkan Galaxy S22 Plus. Karena dengan display yang lebih kecil, compact, serta overall ini menurutku lebih menarik lah untuk dibahas dibandingkan Galaxy S22 Plus. Walaupun secara umum pasti akan lebih mudah untuk merekomendasikan dan juga banyak yang tertarik dengan display sekitar 6,6 inch yang digunakan di Galaxy S22 Plus. Di sini aku akan bahas first impressionku dengan Galaxy S22 ini yang menurutku pasti kalian perlu tahu. Dan sebelum aku lebih banyak membahas Galaxy S22, aku akan memberikan unboxing experience Galaxy S22. Box tipis seperti tahun lalu, Galaxy S22 Green, mari kita buka. Mantap banget. Jadi kali ini bagian depan dilapisi lapisan dan juga bagian belakang kita buka. Oke, jadi lapisan depan sekarang tidak mendapatkan screen protector bawaan ya, jadi kita harus membeli lagi. Lalu bagian bawah ada USB-C, SIM card tray dan juga speaker. Lalu samping kanan ada power button dan juga volume up down. Bagian kiri tidak ada button sama sekali. Bagian atas ada bagian speaker, jadi dual speaker di sini. Lalu kita nyalakan Galaxy S22 Green. Sambil menunggu, mari kita lihat bagian dalam. Ya, memang tidak banyak ya, jadi mari kita buka aja. Jadi hanya kertas panduan dan USB-C ke USB-C. Jadi dengan Galaxy S22 yang pertama aku rasakan, first impressionnya pertama pegang setelah keluar dari box adalah memang ini boxy banget dibandingkan Galaxy S yang sebelumnya. Jadi ini ada feel kerasa bahwa megang pertama iPhone 12 karena pinggiran yang kotak. Walaupun menurutku di sini sedikit ada curve-nya, bagian ujung-ujungnya tidak sekotak jika kalian bandingkan dengan iPhone. Lalu juga di sini yang menurutku sangat menarik dan game changer juga adalah terkait bezelnya yang menurutku sudah sangat tipis diberikan di Galaxy S22 serta simetris antara kanan kiri, atas dan bawahnya tipisnya sama yang bisa kalian dapatkan di Galaxy S22 ini. Aku sih penggemar flat display, jadi sangat suka sekali dengan flat display yang digunakan di Galaxy S22. Dan satu hal yang menurutku mengecewakan di Galaxy S22 adalah terkait 120Hz yang digunakan. Jadi rumor awalnya 120Hz di Galaxy S22 dan S22 Plus dirumorkan dengan LTPO display. Lalu di awal launching melakukan event, ini bisa dikatakan turun sampai 10Hz. Walaupun tidak dikatakan LTPO, ini jadi membingungkan karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi dengan display yang ada digunakan di Galaxy S22. Ternyata Samsung merevisi, jadi maksimalnya paling bawah adalah 48Hz ke 120Hz. Jadi ini masih menggunakan LTPS. Sehingga ini samalah bisa kita katakan dengan teknologi yang digunakan di Galaxy S21 sebelumnya. Tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Display Samsung tetap yang terbaik menurutku, hanya saja memang ekspektasinya yang sedikit menurun dengan Galaxy S22 yang tidak mendapatkan frame rate tersebut. Tapi secara umum, serta 1300 nits yang digunakan di Galaxy S22 menurutku nggak masalah. Di outdoor pun memang sedikit lebih redup ya dibandingkan dengan saudaranya. Tetapi aku nggak masalah, aku coba untuk first impressionnya sangat-sangat baik. Displaynya masih sangat rich, mantep banget di Galaxy S22 kali ini. Masuk ke bagian desain dan juga body, secara umum tidak ada perbedaan ya menurutku dibandingkan dengan Galaxy S21, kecuali memang bezel di bagian depan yang lebih tipis di bagian display, serta di bagian belakang dan pinggirannya yang compact banget dengan boxy design. Lalu bagian belakangnya memang lebih eksklusif lah dibandingkan yang sebelumnya dengan menggunakan Gorilla Glass Victus Plus terbaru yang digunakan di Galaxy S22 series. Tidak ada perbedaan antara yang Ultra, Plus ataupun yang biasa, semuanya mendapatkan top. Menurutku itu sudah sangat baik dibandingkan plastik yang sebelumnya, jadi tetap mendapatkan exclusive experience. Lalu pinggirannya juga mendapatkan armor aluminium yang diklaim oleh Samsung. Diiklankan bahwa memang ini yang terbaik lah aluminiumnya. Tetapi aku ingatkan sekali lagi ini tetap masih aluminium, jadi tetap hati-hati, bisa gampang berat jika kena benda tajam. Dan juga hati-hatilah intinya kalau misalnya jatuh, lebih baik kalian tambahkan casing supaya lebih aman. Dengan bodi yang lebih kecil, menurutku penempatan fingerprintnya juga sangat baik, serta ultrasonic yang digunakan juga sangat oke. Langsung masuk ke bagian kamera, yang menurutku juga sangat menarik. First impressionnya juga ini sangat baik aku gunakan. Langsung aku coba yang pertama adalah dari sisi kamera.
Jadi ini tetap 3 lensa kamera, tetapi overall baru dibandingkan dengan Galaxy S yang sebelumnya, sehingga secara umum kamera sistem yang digunakan di Galaxy S22 ini memang high-end flagship juga dibandingkan dengan HP-HP lain yang dikeluarkan oleh brand-brand lain. Serta jika kalian mengetahui adanya Expert RAW juga bisa digunakan tidak hanya di Galaxy S22 atau S21 Ultra, Galaxy S22 juga bisa kalian gunakan download di Galaxy Store. Jadi ada Expert RAW, kalian bisa mendapatkan foto dengan raw file sehingga data yang didapatkan lebih besar, pastinya juga akan lebih maksimal yang bisa kalian gunakan. Lalu Samsung tak lupa memberikan night to photography, yaitu fokus di bagian untuk night photo yang kali ini terus dipush sih menurutku di video untuk launching eventnya, serta fitur-fitur menarik lainnya akan bahas lagi di full review Galaxy S22 yang aku gunakan. Lalu juga ada fitur object eraser yang seperti digunakan oleh Google Pixel, jadi ini menarik, aku akan coba lebih banyak lagi. Dan berikut aku berikan beberapa contoh foto dan menurutku secara overall first impression-nya sangat baik digunakan di Galaxy S22. Masuk ke bagian chipset serta RAM. Yang pertama akan bahas RAM terlebih dahulu. Jadi untuk Galaxy S22 ataupun ke Galaxy S22 Plus dengan 8GB RAM, secara umum sih aku gunakan nggak masalah. Dan jika ingin menambah lagi tidak ada ya. Serta dengan Galaxy S22 kali ini di Indonesia mendapatkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1 terbaru yang dikeluarkan, high-end flagship dari seri Qualcomm chipset kali ini. Walaupun memang menarik nih beberapa kita dengar Exynos 2200, tapi secara umum Snapdragon 8 Gen 1 ini juga sangat menarik dan sangat baik juga. Lalu aku gunakan, memang first impression-nya ya overall tidak ada perbedaan yang signifikan selain dari Android yang terbaru, Android 12 yang digunakan di One UI 4.1. Lalu di sini juga aku sudah menunggu sih untuk terkait software-nya tidak ada perubahan atau update terbaru. Yang terakhir masih dengan security update untuk Januari 2022. Masuk ke bagian baterai, jadi Galaxy S22 ini agak terganggu sih menurutku karena baterainya sedikit mengecil dibandingkan dengan yang tahun lalu. Jadi S22 hanya mendapatkan 3700 mAh. Dengan baterai efisiensi yang bisa dikatakan harusnya lebih baik dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tapi displaynya yang masih sama ya, LTPS yang maksimal hanya turun di 48 Hz sampai ke 120 Hz. Ini jadinya ekspektasiku tidak bisa tinggi-tinggi banget. Dalam arti juga, kemungkinan ini akan bisa lebih jelek dibandingkan dengan S21 tahun lalu. Terkait pengecasan, jadi ini bisa menggunakan 25 watt charger saja, 45 watt khusus untuk Galaxy S22 Plus dan juga dengan Galaxy S22 Ultra saja. Jadi menurutku itu not a big deal sih, memang Samsung agak kalah lah dibandingkan dengan adapter di brand-brand lain yang bisa mencapai hampir 100 watt juga. Tapi secara umum, oke, menurutku nggak masalah. Lalu terkait wireless charging juga tidak maksimal, standar hanya maksimal 15 watt yang bisa kalian dapatkan ketika mengecas di Galaxy S22 ini. Oke, itu aja semua yang aku ingin share ke kalian sih terkait S22. Dan yang aku ingatkan lagi bahwa memang yang paling parah menurutku baterai, jadi aku akan tes lebih banyak lagi. Setelah banyak contohnya dari hasil foto yang menurutku sangat menarik juga di tahun 2022 kali ini. Serta experience lah secara umum dengan Galaxy S22 yang menurutku greennya juga sangat menarik. Lalu display yang compact dan ekspresinya harusnya bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu. Itu aja, bagi kalian yang ingin share, langsung saja komen di bawah atau tanya-tanyalah terkait Galaxy S22 atau bahkan sharing pengalaman kalian dengan Galaxy S22. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.